Baik, tanpa kita sadari, kita sudah tiba di penghujung kuartal ketiga tahun 2011. Judul pelajaran hari ini dalam bahasa Indonesianya apa? Penyembahan dalam kitab Wahyu. Penyembahan dalam kitab Wahyu. Bahasa Inggrisnya Worship in the Book of Revelation. Key thought daripada pelajaran hari ini adalah, coba saudara buka di introduction, kalimat paling bawah, tolong dibaca yang keras. Pak Manurung. Singkatnya, kitab Wahyu mengungkapkan apa yang telah kita lihat selama kuartal ini, bahwa hanya Tuhan sendiri, pencipta kita, hakim kita, yang layak untuk penyembahan dan pujian kita. Next please. God only is worthy of worship. Itulah inti pelajaran yang ke-13. God only is worthy of worship. Sekarang kita masuk kepada mengapa hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Next please. Karena Tuhan adalah pencipta kita, dan Dia juga adalah pencipta seluruh jagat raya. Kita mengenal Tuhan karena Tuhan telah menyatakan dirinya. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, maka kita tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan, seperti apa karakternya. Kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyatakan dirinya. Melalui apa? Melalui apa, Pak Diki Gurungan? Di Perjanjian Lama, Mazmur 19. Di Perjanjian Baru, di buku atau surat kepada jemaat di Roma. Coba kita baca lagi Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi zat ilahiyat yang tidak kelihatan bisa dilihat dari apa? Karyanya. Jadi artinya ciptaan Tuhan menunjukkan kebesaran Tuhan. Yang saudara ketahui contohnya apa? Apa yang menunjukkan kepada saudara tentang kebesaran Tuhan? Yang saudara lihat sendiri. Pernah saudara-saudara jalan-jalan ke Grand Canyon? Kalau saudara Nababan berdiri berhadapan dengan Grand Canyon, kita hanya bisa berkata seperti nyanyian yang terkenal, "How great thou art." Betapa ajaib dan besarnya Tuhan. Hanya itu yang bisa kita sebutkan. Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkannya. Kita hanya berdiri dan terpukau melihat kehebatan daripada Grand Canyon. Tapi yang lebih hebat lagi dari itu adalah apa? Menurut pelajaran hari Minggu, Pak Diki Gurungan, hari Minggu bagian pertama, kalimat pertama. Mungkin salah satu dari wahyu terbesar dari Allah yang maha agung dan berkuasa yang telah diberikan kepada kita adalah melalui ilmu perbintangan. Melalui apa? Ilmu perbintangan. Nah, waktu Abraham disuruh oleh Tuhan menengadah ke atas dan hitung bintang di langit, seandainya Abraham menghitung semua bintang yang bisa dilihat dengan matanya, menurut saudara jumlahnya berapa? Nah, yang dilihat oleh mata.
sekitar 5-6 ribu bintang. Dengan mata telanjang kita hanya bisa menghitung kira-kira 5 sampai 6 ribu yang kelihatan oleh mata tanpa alat apa-apa. Tapi sekarang ini di abad ke-21 manusia sudah berhasil menciptakan apa yang disebut Hubble teleskop. Dan kalau sudah lihat angkasa pakai alat yang canggih ini, di situ kita akan takjub. Mengapa? Baru lihat satu galaksi aja kita termangu-mangu. Di jagat raya ini ada jutaan galaksi. Jadi natural revelation atau general revelation menceritakan kepada kita betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Dialah yang menciptakan semuanya, dan dialah satu-satunya yang patut disembah. Kemudian selain daripada general revelation, ada yang disebut special revelation. Tuhan menyatakan dirinya lewat Alkitab, lewat firman-Nya. Dan tentu selebihnya adalah Tuhan menyatakan diri melalui Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Sekarang kita buka pelajaran hari Minggu, baca paragraf yang keempat, Pak Manurung. Walaupun hanya sebagian dari wahyu Tuhan yang diberikan kepada kedua orang ini. Baik, walaupun hanya sebagian wahyu Tuhan diberikan kepada orang ini, kalau bahasa Inggrisnya apa? Partial revelation. Siapa kedua orang yang disebut di sini? Yohanes dan Ayub. Baca terus Pak Nababan. Apa yang mereka lihat telah cukup untuk membuat mereka sangat rendah hati. Ada rasa takut, hormat, kekaguman, dan rasa pertobatan dalam reaksi mereka. Bagaimana tidak, mereka mendapatkan gambaran tentang pencipta alam semesta. Lebih-lebih lagi bahwa mereka adalah manusia yang berdosa, yang mendapatkan gambaran tentang Allah yang suci dan tidak berdosa. Oke, sampai situ dulu. Sekarang kita buka Wahyu 1 ayat 13 sampai 18. Dan tengah-tengah kaki diam itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berdilikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih merah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Baik. Inilah bentuk asli daripada Yesus. Nah, untuk saudara ketahui, nabi-nabi, rasul-rasul zaman Alkitab, mereka itu kekurangan vocabulary, kekurangan kata-kata untuk menggambarkan
apa yang mereka lihat. Ayat 13 sampai 18 ini adalah bahasa manusia yang sangat terbatas untuk menggambarkan apa yang dilihat. Nah, tadi Pak Manurung katakan baru-baru ini sudah melihat sendiri Grand Canyon. Ya. Kalau Pak Manurung disuruh ceritakan bagaimana? Wah, susah kita ceritakannya. Susah ya, harus lihat sendiri Harus lihat sendiri. baru. Ya. Kita ceritakan juga orang nggak akan ngerti. Ya. Karena kata-kata kita nggak cukup ya. Betul, betul. Nah begitulah nabi-nabi, rasul-rasul, mereka hanya bisa katakan kepala dan rambutnya seperti kain wol yang putih, putih seperti salju, matanya seperti nyala api. Ini semua adalah bahasa manusia yang sangat terbatas. Baca lagi Pak Nababan, mundur. Walaupun hanya sebagian dari wahyu Tuhan yang diberikan kepada kedua orang ini, apa yang mereka lihat telah cukup untuk membuat mereka sangat rendah hati. Nah, kemudian kalimat berikutnya. Ada rasa takut, hormat, kekaguman, dan rasa pertobatan dalam reaksi mereka. Jadi reaksi mereka adalah perpaduan antara berbagai jenis perasaan. Takut, hormat, kagum, bahkan perasaan untuk bertobat. Dan kesemuanya membuat mereka jadi apa? Rendah hati. Itulah reaksi daripada Rasul Yohanes. Kemudian kalimat terakhir, Pak Nababan, belum kelar tadi. Yang terakhir, tidak diragukan lagi, mereka menyadari akan keberdosaan mereka, ketidakbenaran mereka, kenajisan mereka sendiri pada saat mereka berdiri di hadapan Tuhan. Itulah reaksi daripada siapa? Yohanes. Jadi mirip dengan Nabi Yesaya, masih ingat? Waktu Nabi Yesaya berada di Ka'bah, tiba-tiba tirai yang memisahkan bilik suci dan rumah suci tersingkap. Dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Waktu dilihat dirinya, apa teriakannya? Najis. Celakalah aku orang yang najis bibir. Jadi kalau kita melihat kesempurnaan Tuhan, lalu kemudian lihat diri kita, di situ kelihatan bahwa kita adalah orang berdosa. Bagaimana dengan Ayub? Coba kita buka Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau saudara baca buku Ayub dengan seksama, buku Ayub ini dialog antara Ayub dengan 3 sahabatnya. Kemudian ada satu lagi yang muncul, jadi 4 semuanya. Nah, mereka itu berdebat. Ada yang menuduh, ada yang bela diri. Kelihatannya Ayub sangat defensif. Sesudah dialog berganti-ganti antara Ayub dan teman-temannya, akhirnya siapa yang bicara? Yang terakhir bicara siapa? Yang terakhir bicara adalah Tuhan. Nah, kalau saudara baca mulai pasal yang ke-38, Tuhan berbicara. Di pasal-pasal sebelumnya siapa yang bicara? Ayub dan teman-temannya. Mereka berdebat. Ada yang menuduh, ada yang bela diri. Tapi kemudian Tuhan berbicara. Waktu Tuhan berbicara, mulai pasal 38, 39, 40, 41, pembicaraan Tuhan dalam bentuk apa? Pertanyaan. Saya hitung di
berapa pasal ini ada berapa pertanyaan yang Tuhan lontarkan kepada Ayub dan teman-temannya? Kalau saudara hitung sendiri, paling sedikit ada 73 pertanyaan. Baru satu pertanyaan, Ayub gimana? Nggak bisa jawab. Ini yang ditanyakan 73 pertanyaan. Setelah itu, setelah Tuhan selesai dengan pertanyaan-pertanyaannya, apa yang terjadi di pasal 42? Coba buka, baca Alkitab. Ayub pasal 42. Ya, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan mempunyai engkau, supaya engkau memberikan aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini tadi yang dikatakan di pelajaran sahabat kita, kalau kita melihat kebesaran Tuhan dengan mata iman kita, maka kita akan dibawa kepada pertobatan. Baik, jadi Tuhan adalah satu-satunya yang layak disembah, karena Tuhanlah Khalik pencipta jagat raya yang sangat mengagumkan. Next. Ya. Baik, tadi yang kebesaran Tuhan. Yang kedua adalah apa? Mengapa kita menyembah Tuhan, dan mengapa hanya Tuhan saja yang layak disembah? Kalau tadi berbicara tentang kebesaran Tuhan, pelajaran hari Senin berbicara tentang kesucian Tuhan. Kalau tadi God is great, sekarang God is holy. Sekarang buka Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 4 dan pasal 5 menceritakan tentang worship in heaven. Sudah dapat Wahyu 4 dan Wahyu pasal 5? Pak Manurung buka pelajaran hari Senin. Kalau sudah tolong baca. Wahyu pasal 4 ayat 5. Wahyu pasal yang keempat yang harus dibaca pelajarannya hari Senin. Buku pelajaran. Baca kalimat yang pertama. Walaupun kitab Wahyu masih memiliki banyak misteri, tema yang menonjol selalu muncul berulang-ulang, dan itu adalah tentang penyembahan. Dalam seluruh kitab Wahyu telah ditunjukkan berbagai jenis makhluk yang menyembah Tuhan. Baik, dalam seluruh buku Wahyu berbagai jenis makhluk menyembah Tuhan. Siapa-siapa, apa-apa saja yang berbagai macam makhluk. Nah, sekarang Alkitabnya dibuka ke Wahyu pasal 4. Pak Manurung baca ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Ya, Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Baik, ini makhluk yang pertama disebut siapa? The four living creatures, 4 makhluk yang hidup.
menyanyikan pujian siang dan malam. Apa seruannya? Kudus, kudus, kudus. Yang saudara ketahui, siapa ini? Four living creatures. Mereka adalah malaikat. Ini bisa dibaca di buku Yehezkiel. Kalau saudara baca buku Yehezkiel, di sana diterangkan bahwa 4 makhluk hidup yang menyanyi pujian siang dan malam ini adalah malaikat-malaikat. Sekarang Pak Diki, ayat 9 dan 10. Yehezkiel 10 ayat yang ke-20. Yehezkiel 10 ayat 20. Di sana disebutkan keempat makhluk hidup itu adalah kerubium atau malaikat. Baik. Mulai dulu ya. Ya, Yehezkiel 10 ayat 20. Kemudian ayat 9 dan 10. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 9. Terus 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu dari hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan merasa melemparkan mahkotanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Baik, kita sedang membicarakan tentang various being worshiping God. Ini worship di kerajaan di dalam surga. Yang dimaksud dengan various being, makhluk-makhluk yang beraneka ragam. Yang pertama tadi siapa? 4 makhluk yang hidup. Yang tidak lain adalah malaikat. Kemudian yang berikutnya siapa? 24 tua-tua. Nah, ini diperdebatkan. Yang sudah tahu 24 tua-tua ini siapa? Yang bangkit waktu Yesus bangkit dan naik ke surga. Ya, itu salah satu pendapat, yaitu orang-orang yang dibangkitkan oleh Yesus pada waktu Dia bangkit. Yesus bangkit dari kubur dan dibawa ke surga. Ada yang berpendapat demikian. Juga yang mengatakan 24 tua-tua ini adalah 12 pemimpin Israel dan 12 rasul di Perjanjian Baru. Ini pendapat-pendapat. Kita sendiri belum mengerti, belum tahu pastinya yang mana. Tuhan tidak menyatakannya di dalam Alkitab. Baik, kemudian pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Siapa mereka? Ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Oke, siapa itu mereka? Ke-24 tua-tua. Oke, kemudian ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat
dan kemuliaan dan puji-pujian. Siapa yang menyanyi? Keempat makhluk dan 24. Nah, Banyak. Berlaksana. ini siapa ini? Umat-umat besar. Nah, 24 tokoh. Dan Berlaksana. dia siapa? Then I looked and I heard the voice of many angels Ya, malaikat. yang jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Laksa. Kemudian ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi inilah gambaran worship in heaven and on earth. Akhirnya siapa yang menyanyi? semua. Ayat 13. Ayat 13, siapa yang menyanyi? Semua ciptaan. Semua makhluk Semua makhluk yang ada di mana? di surga. Di surga dan di bumi. Nah, kalau sudah perhatikan ada berapa gelombang tadi? Mula-mula 4 makhluk yang hidup, disusul oleh kemudian ayat 9, lalu ayat 13, Seluruh ciptanya di bumi, di bawah bumi, di laut. semua akan, dan yang dikatakan di Bawah sini bumi. Mereka mati. mereka semua akan menyanyikan nyanyian pujian Pujian dan hormat. dan hormat kepada Tuhan. Jadi bayangkan kalau seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang selamat menyanyi. Don't miss the party. Dengan anugerah Tuhan, kita akan termasuk kepada every creature yang akan memuji Tuhan di mana? Di surga. Dan Tuhan dipuji, kalau bagian pertama tadi karena kebesarannya. Sekarang Tuhan dipuji oleh karena kesuciannya. Jadi ingat saudara-saudara, Allah itu bukan cuma Allah yang maha besar, tapi Allah yang maha suci. Nah, kalau sudah pelajari buku mana dalam Alkitab yang sangat menitik beratkan kesucian Tuhan, sampai ada perintah, hendaklah kamu menjadi suci karena aku suci adanya. Buku mana? Di Perjanjian Lama, yang hendak menekankan bahwa Allah itu suci. Imamat, dan juga buku Imamat itu menekankan tentang kesucian Tuhan. Jadi Allah, Tuhan adalah satu-satunya yang layak untuk disembah karena dialah pencipta yang maha besar. Dialah juga yang maha suci. Next please. Allah yang kita sembah Allah yang self-sacrificing God. Apa ini? Allah yang mau mengorbankan dirinya. Mengapa? Karena Allah itu kasih adanya. Begitu mengasihi kita sampai dia rela untuk apa? Mengorbankan dirinya. Sekarang kita baca pelajaran hari yang berikutnya, hari Selasa. Di Wahyu pasal 13, coba kita buka Wahyu 13. Kalau saudara membaca Wahyu 13, yang biasanya ditekan-tekankan adalah apa? Tentang apa? Binatang yang keluar dari dalam laut. Kalau saudara baca Wahyu pasal 13, biasanya yang ditekankan adalah tentang, biasanya yang ditekankan adalah ayat yang ke-16 dan 17. Coba buka. Dan ia menyebabkan
sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Apa maksudnya? Tidak boleh berjual. Nah, ada kecenderungan kita di gereja Advent kalau membaca Wahyu 13 yang selalu kita tekankan adalah tentang apa? Sandelo, apalagi tanda binatang. Dan kita akan mengalami apa? Aniaya. Jadi kalau membaca Wahyu 13 kita biasanya jadi, nah saudara-saudara, malam ini saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara, buku Wahyu itu adalah tentang siapa? Yesus. Tentang Yesus yang sedang bertarung melawan siapa? Iblis. Tapi iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Kapan iblis itu dihancurkan oleh Yesus? Dikalahkan. Kapan iblis kepalanya diremukkan? Di kayu salib. Ya. Makanya di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, maka dia akan memagut tumitnya, tetapi dia akan meremukkan kepalamu. Nah, ini terjadi di mana? Di kayu salib. Jadi pada waktu Yesus disalib, itu artinya tumit Yesus dipagut. Tapi saat yang sama, tumit Yesus meremukkan kepala ular. Disitulah Tuhan memberikan gelar PhD kepada setan. Apa itu PhD? Permanent Head Damage. Kepala iblis dihancurkan untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita baca Wahyu 13, jangan hanya tekankan kita akan dianiaya, kita akan dilarang berjual beli, kecuali ada nomor 666. Sehingga bagus itu kita ajarkan, tapi bukan itu yang harus kita tekankan sampai anggota yang mendengar jadi apa? Jadi takut. Jadi saudara dengarkan, jangan orang bertobat karena ditakut-takuti. Jadi yang harus ditekankan yang mana? Atau mungkin kita baca dulu. Coba buka hari Selasa. Pak Manurung baca paragraf yang kedua. Dari permulaan pertentangan yang besar itu, setan berusaha untuk mengembangkan otoritas dan kuasa Allah. Oke. Pertempuran yang ia mulai dari surga sekarang sedang diteruskan di bumi. Pasal ini menunjukkan pekerjaan sang musuh sepanjang sejarah melalui kuasa yang dinyatakannya dan bagaimana hal itu akan mencapai puncaknya pada krisis terakhir seputar masalah penyembahan. Nah, apa krisis terakhir itu? Coba baca. Semua yang tidak menyembah binatang dan patungnya akan menghadapi penganiayaan secara ekonomi dan fisik. Jadi memang itu diajarkan di buku Wahyu. Bahwa orang yang tidak punya cap binatang akan mengalami aniaya secara apa? Ekonomi dan fisik. Jadi memang itu akan terjadi. Akan mengalami boycott ekonomi. Tapi jangan berhenti di situ. Kita tidak bisa takut-takuti orang untuk datang masuk ke surga. Kita harus ajarkan orang masuk ke surga karena kita mencintai Tuhan. Bukan karena takut api neraka. Tapi kita harus masuk ke surga karena kita cinta Tuhan.
Jadi yang harus ditekankan yang mana? Yang harus ditekankan adalah ayat 8. Wahyu 13. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam Yang namanya apa? yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Apa maksudnya? The lamb slain from the foundation of the world. Yesus adalah anak domba yang tersembelih sejak kapan? Dunia dijadikan. From the foundation of the world. Sebelum bumi diciptakan, Yesus sudah mengadakan perjanjian kepada Allah Bapa. Kalau sampai manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang akan menanggung? Yesus. Inilah Tuhan kita. Jadi sebelum manusia dijadikan, sebelum bumi dijadikan, rencana penebusan sudah diadakan. Tidak heran dalam Alkitab dikatakan God is apa? Love. Itulah sebabnya mengapa kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah God Islam. who is love. Jadi yang pertama, kenapa kita sembah Tuhan? Karena God is great. He is our creator. Yang kedua, kenapa kita sembah Tuhan? Karena God is holy. Sekarang kita sembah Tuhan karena Dia adalah kasih. Dan begitu besar kasihnya sampai Dia rela untuk apa? Mati. Ini yang disebut self-sacrificing God. Dan inilah yang harus saudara tekankan kalau bikin ceramah umum. Jangan takut-takuti dengan penganiayaan. Tarik mereka untuk meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kasih. Jadi harus balance. Ada yang hanya mengatakan God is love, yang warningnya ditinggalkan. Jangan juga. Warning perlu. Tapi lebih dari itu, yakinkan bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang Maha Kasih. Begitu besar kasihnya sampai Dia rela untuk apa? Untuk mati bagi kita. Next. Kemudian yang berikutnya Wahyu 14. Wahyu 14 ini ayatnya orang Advent. Terutama sekali ayat keberapa? Pekabaran 3 malaikat ayat berapa? Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat 12. Jangan sampai lupa saudara-saudara, ini pekabaran Advent itu terdapat di sini. Inti pekabaran Advent Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Pelajaran apa di ayat-ayat tersebut yang tidak diajarkan oleh gereja lain? Doktrin apa yang boleh katakan sama sekali tidak diajarkan oleh gereja lain? Sabat. Gereja Baptis, orang Yahudi, mereka berbakti pada hari Sabat. The Seventh Day Baptist,
sebagian berbakti pada apa? Coba baca pertanyaan yang di tengah-tengah. Pak Menurut pelajaran hari Rabu. Baca Wahyu 14 ayat 6 ayat sampai 12. Mengapa ayat-ayat ini menjadi pusat dan sangat penting bagi kita sebagai umat Advent hari ke-7? Apakah tema yang muncul di sini yang telah kita lihat berulang-ulang dalam pelajaran kuartal ini? Kenapa kita menyebutkan pasal ini sebagai kebenaran zaman ini? Apa atau doktrin apa di ayat 6 sampai 12 sehingga disebut the present truth. The present truth maksudnya kebenaran masa kini. Kalau saudara-saudara baca istilah-istilah mode pakaian, kalau dikatakan, oh model ini sedang in, apa maksudnya? Lagi ngetop. Kadang-kadang long dress lagi in, kadang-kadang mini lagi in, artinya lagi ngetop. Nah, dalam pekabaran Advent, mana yang lagi in sekarang ini? Doktrin mana yang Lagi khas Advent yang tidak diajarkan di gereja lain? Sehingga seringkali Advent disebut gereja yang aneh-aneh pengajarannya. Atau kita baca, coba buka Wahyu pasal 14 mulai ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Oke, dengarkan. takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Oke, sampai di sini apa gereja lain ajarkan ini? Iya. Mereka ajarkan. Takutlah akan Tuhan dan muliakan Dia. Terus, Karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. oke, sampai di sini. Mana yang merupakan present truth yang tidak diajarkan oleh gereja lain? Penghakiman. Tentang apa? Penghakiman. Karena hari penghukuman sudah tiba. Nah, kalau sudah ditanya sekarang ini, apa yang sedang terjadi di sorga? Apa yang sedang terjadi di sorga sekarang? Di Ka'bah sorga. pencatatan terakhir. Pemeriksaan. Namanya apa? Hukuman, pengadilan, pemeriksaan. Jadi saudara-saudara, gereja Advent berdasarkan ayat ini mengajarkan bahwa proses hukuman, pemeriksaan tengah berlangsung. Karena kalau gereja lain katakan, oh itu hukuman nanti waktu Tuhan datang. Itu adalah executive judgment. Itu hukuman dilaksanakan. Tapi sebelumnya harus ada hukuman apa? Pengadilan, pemeriksaan yang disebut investigative judgment. Inilah dia. Dan inilah yang disebut the present truth, karena gereja-gereja lain tidak mengajarkannya. Berarti sekarang sedang melakukan investigate juga. Ya, siapa yang jadi hakim? Yesus. Yesus. Siapa pembelanya? Yesus. Yesus.
Nah, banyak orang kalau dengar pengadilan terus apa? Takut. Karena kita biasa dengan pengadilan di dunia. Tapi pengadilan di sorga, jangan lupa. Hakimnya Yesus, pembela adalah Yesus. Penuntutnya siapa? Siapa? Setan penuntutnya. Tapi setan masuk lagi surga. Enggak. Berarti ikut dia di sana. Nah, kalau dia penuntut. Enggak. Berarti nanti saya Kenapa? ikut dia. Apa masih bisa ikut dia nanti di Enggak. acara itu? Dia tidak di sorga. Dia sudah diusir dari sorga. Dia tidak punya akses lagi ke sorga. Terus kok bisa ada Ya dia tiga dia penuntut? dia menuntut di jagat raya ini kan dia hadir. Dia selalu katakan, Nababan ini orang berdosa dan dosanya begitu besar, tidak mungkin diampuni, dia milik saya. Tapi Yesus katakan tidak. Dia sudah terima darah yang saya tumpahkan untuk dia. Dialah milikku sekarang. Itulah pembelaan dari siapa? Dari Tuhan. Jadi the present truth, kebenaran masa kini yang harus diajarkan kepada dunia adalah salah satunya tentang investigative judgment. Ini adalah khas doktrin Advent yang tidak diajarkan gereja lain yang disebut the present truth. Jadi kita sembah Tuhan karena apa? He is the judge. Jadi jangan lupa kalau ditanya apa key thought pelajaran hari ini, key thought-nya adalah Tuhan adalah satu-satunya yang layak disembah. Mengapa? Satu, karena Tuhan adalah pencipta yang maha agung. Kedua, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha suci. Yang ketiga, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Pengasih. maha kasih. Begitu cintanya sampai rela mati untuk menebus dosa kita. Dan yang keempat, karena Tuhanlah yang Yesuslah yang akan memimpin dalam pengadilan pemeriksaan. He is the judge. Dan di Wahyu 14 inilah juga terdapat amaran yang paling keras tentang penghukuman kepada orang-orang yang jahat. Pak Manurung, buka Hari Rebo, please. Iya. Baca paragraf keempat. Ayat-ayat ini sangatlah kaya dan penuh dengan kebenaran. Itu Wahyu 14 tadi ya. Penciptaan, penebusan, pengadilan, keselamatan, Injil, penurutan, iman, 10 hukum, dan misi. Di sini juga kita dapat melihat amaran yang paling sengit di seluruh Alkitab. Amaran yang paling keras, fiercest. Amaran yang paling, kalau fierce itu kalau ada binatang buas, binatang yang kejam. Fiercest warning, amaran yang paling keras di seluruh Alkitab. Terus baca. Di seluruh Alkitab. Dan ini berpusat pada soal penyembahan. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Wahyu 14 ayat 11. Jadi ini menceritakan tentang apa? Wahyu 14 ayat yang menceritakan akan disiksa siang dan malam itu menggambarkan apa? Hukuman di mana? Kalau sepintas selalu saudara baca ayat 11 Wahyu 14, neraka itu akan berlangsung berapa lama? Tidak henti-henti. Apa benar begitu? Apakah orang jahat akan dibakar selama-lamanya?
kita tidak pernah mengajarkan bahwa api neraka akan menyala selama-lamanya. Gereja-gereja lain banyak yang mengajarkan bahwa api neraka itu akan berlangsung berapa lama? Selama-lamanya. Nah sekarang ini agak menyimpang, tapi untuk meluruskan doktrin kita, coba buka buku Judah, baca ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Oke, eternal fire. Jadi Sodom Gomora dan kota-kota yang bertetangga dengan mereka dibakar dengan apa? Api kekal. Apakah api Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya masih menyala hari ini? Tidak. Tidak. Di mana Sodom dan Gomora? Hilang. Sodom dan Gomora runtuhannya berada di Laut mati. bawah Laut Mati, di bagian selatan Laut Mati. Apinya masih nyala? Enggak. Nah, jadi disebut api yang kekal. Nah, di sini kalau sudah pelajari kata kekal atau eternal dalam bahasa Inggris, bahasa Grekanya aionios. Aionios itu menekankan bukan lamanya, tetapi kedahsyatannya. Jadi yang maksud api kekal bukan lamanya. Kata Grekanya aionios itu adalah kedahsyatan api itu. Jadi harap saudara-saudara mengingat selalu bahwa api neraka tidak akan nyala selama-lamanya. Karena orang jahat, Nabi Maleaki bilang akan dibakar seperti apa? Yang ikut kelas hari Rabu malam. Nabi Maleaki katakan orang jahat akan dibakar seperti jerami. Kalau jeraminya sudah jadi abu, apinya akan apa? Mati. Yang kekal bukan proses penghukumannya. Yang kekal adalah hasil hukumannya, kematiannya yang kekal, bukan penyiksaannya yang kekal. Selamanya pengertian kita disiksa selama-lamanya. Nah, Ngeri juga. coba bayangkan Tuhan apa? Orang hidup 80 tahun berdosa misalkan, lalu dibakarnya selama-lamanya. Meleakti aja. Kan enggak, bukan Allah yang kasih lagi. Jadi ingat saudara-saudara ya, api neraka akan mati kalau yang dibakar sudah habis menjadi abu. Buku Mazmur katakan akan dibakar seperti lemak. Kalau lemak dibakar, lemaknya habis, apinya apa? Mati. Kalau jerami dibakar, jeraminya sudah jadi abu, apinya apa? Apinya mati. Mati. Sodom dan Gomora dibakar, begitu sudah jadi puing-puing, bahan bakarnya habis, apinya apa? Mati. Yang ditekan adalah kedahsyatannya. Baik, in conclusion, nah, mencakup pelajaran-pelajaran sebelumnya, kembali saya ingin mengingatkan tentang the definition of worship. Sekarang sudah harus tahu, kalau ditanya apa artinya worship, ada banyak. Yang mana yang sudah pilih? At least harus sudah tahu satu. Kalau ditanya what is worship, harus sudah ada pegangan. Buat saya definisi yang paling sreg, worship is a response of gratitude. Worship adalah respons, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan sudah buat bagi kita. Dialah pencipta kita, dialah penebus kita,
Dan Dia juga yang mencukupkan rezeki kita tiap hari dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Creator, Redeemer, Sustainer. Jadi kita ke gereja bukan supaya selamat, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diciptakan, karena kita sudah diberkati. Jadi jangan lupa, worship is a response of gratitude for what God has done for us. At least satu. Yang kedua, worship exclusively belongs to God. Penyembahan itu hanya semata-mata untuk siapa? Untuk Tuhan. Mengapa? Yang sudah kita pelajari malam ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha besar, the greatest, Maha suci, maha suci, maha pengasih, maha pengasih. dan judge. Kalau judge itu maha Adil. adil yang diterangkan, ya. Jadi yang terakhir, the reason for worshiping God, because He is the Creator, the Redeemer. Orang seringkali berhenti di dua ini, padahal ada yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. God is sustainer. Apa sustainer? Penopang, pendukung. Dialah yang mencukupkan rezeki kita tiap hari. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu semua datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Baik, dengan demikian rampunglah pelajaran kita tentang worship yang sudah kita pelajari sepanjang kuartal. Sahabat depan, kita akan pelajari seri pelajaran yang baru.